Kabar skandal dugaan perselingkuhan Virgun dibongkar oleh sang istri Inara Rusli di sosial media. Lantas benarkah dalam unggahannya itu, Inara pun juga mengaku jika suaminya merasa tidak dicintai oleh dirinya dalam tenggang pernikahan mereka yang sudah berjalan 9 tahun lamanya. Dan benarkah ini merupakan dugaan perselingkuhan Virgun yang kesekian kalinya setelah tahun lalu ia pun sempat membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi? Ada niatan Virgun untuk berpoligami. Lalu, benarkah pula isi lirik lagu terbarunya mengisahkan perjalanan asmara terlarangnya selama ini? Selain kabar dugaan perselingkuhannya yang kini disorot publik, lirik lagu terbarunya pun juga menjadi sorotan. Lantas, dari manakah Virgun mendapatkan inspirasi untuk menulis lirik lagu yang sering kali hits di belantika musik Indonesia? Selain itu, psikolog pun rupanya menganalisa kondisi psikologis Inara Rusli saat dirinya mengetahui jika sang suami diduga melakukan perselingkuhan. Lantas benarkah Inara pun juga dirundung rasa kecewa yang sangat mendalam kepada suaminya? Benarkah cuitan Inara di sosial media merupakan letupan emosi yang tidak lagi tertahankan lantaran selama ini terpendam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkapnya skandal dugaan perselingkuhan yang dibongkar Inara atas suaminya Virgun Putra Tamunan bermula ketika seorang netizen mengaku kagum dengan keteguhan Inara yang berhijrah dan mengenakan cadar. Ya, kepada netizen tersebut, Inara pun membeberkan salah satu alasannya berhijrah karena bentuk cintanya kepada sang suami. Namun pengorbanannya dengan menutup aurat secara total karena ingin menyerahkan dirinya kepada sang suami, menurut Inara belum membuat Virgun merasa dicintai oleh dirinya. Dalam unggahannya itu, Inara pun justru mengaku jika Virgun merasa tidak dicintainya dalam tenggang waktu 9 tahun pernikahan mereka. Senyum saya sengaja saya halangi dengan masker atau cadar hanya untuk dia, agar suami tahu itu bentuk cinta saya sama dia. Tapi dia main perempuan dengan alasan bahwa dia tak pernah merasa dicintai sepanjang hampir 9 tahun pernikahan kita. Saya dari awal lihat potensi di diri dia, bukan cuma dalam hal karir dia, dalam hal musik enggak, tapi saya lihat jauh lebih dalam ke jiwa dia dan cara dia menghargai perempuan sih, itu sih yang paling utama. Romantis, pandangan orang mengenai romantis sebenarnya beda-beda ya. Kalau buat saya sih, saya orangnya bukan tipikal yang suka dikasih bunga-bunga gitu, nggak suka. Bahkan kalau seandainya pun dia bikin lagu, terus misalnya ditujukan buat saya juga agak, emang iya aku begitu orangnya kayak aku lebih kayak realisasinya ke kehidupan sehari-hari aja, gimana cara dia untuk terlibat lebih jauh dalam urusan rumah tangga, misalnya ngurus anak, gimana cara hubungan dia. Hubungan saya sama dia itu bukan lovers lagi, partner. Gimana cara dia support saya dan kegiatan apapun jadi ibu rumah tangga kan pasti ada suka dukanya, ada capeknya. Nah dia tuh bisa banget support saya dalam keadaan dia juga lelah gitu loh, dengan jadwal dia yang penuh dia tetap bisa bagi semangatnya buat saya lah. Perselingkuhan yang diduga dilakukan Virgun disinyalir bukanlah yang pertama kalinya, melainkan sudah yang sekian kali. Hingga hal tersebut membuat Inara pun membocorkannya ke publik karena sudah lelah dimanipulasi. Ya, pada tahun 2021,
Virgun membuat surat pernyataan terkait pengakuannya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang menyakiti hati istrinya tersebut. Dalam surat pernyataan tersebut, Virgun bahkan siap menanggung resiko baik secara hukum agama maupun hukum negara jika mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi, janji itu hanya tinggal janji. Hal itu pun juga terlihat dari unggahan Inara yang berisi soal dugaan jika Virgun sering membooking perempuan lain. Ya, Virgun diduga melanggar janjinya, bahkan tinggal satu kontrakan dengan seorang perempuan yang diduga adalah selingkuhannya. Gue mencoba untuk kasih pengertian itu ke keluarga gitu, kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma katanya aja kayak bersenang-senang enggak. Gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, apalagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet. Dalam pengakuan Virgun sebelum dugaan perselingkuhan ini pun terbongkar ke publik, ia pun juga mengakui bahwa dirinya memang pernah melakukan hal bodoh dan juga melukai perasaan keluarga. Dan beberapa saat sebelum skandal dugaan perselingkuhannya pun terbongkar, Virgun pun terlihat mesra dengan sang istri yang digandengnya ke atas panggung, kemudian dipeluk dengan mesra. Setelah itu, barulah pengakuan Inara soal skandal dugaan perselingkuhan Virgun mengguncang jagat maya. Kekurangan sifat gua atau mungkin kebodohannya gua, salah bersikap gimana ya, mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya. Orang kan ngeliat gua yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal mah nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga. Gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk. Bahkan yang mengejutkannya lagi adalah curahan hati Virgun rupanya terungkap dalam sebuah lirik lagu terbarunya. Lantas benarkah jika lagu serta lirik terbarunya justru merupakan refleksi atas perjalanan kehidupannya yang telah melakukan perbuatan terlarang tersebut? Kayak ngasih pengertian ke istri gue kalau itu lagu tentang mantan kamu ya. Iya, itu dia untungnya pacaran sama musisi. Kamu kan selalu hidup di karya di orang itu sampai orang itu udah nggak ada, sampai kamunya udah nggak ada, kamu kan tetap hidup di karya itu. Gue masih mencari loh sampai sekarang ini. Semuanya yang gue pasti sih, yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungi apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Dari kabar terungkapnya alasan Virgun yang diduga berselingkuh dari sang istri. Lantas, seperti apa pengakuan Virgun terkait karya terbarunya di panggung musik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Selain kabar dugaan perselingkuhan Virgun dari sang istri yang sedang ramai disorot, lirik lagunya yang berasal dari curahan hati rupanya juga menjadi sorotan publik. Ya, selain lirik lagunya yang menceritakan tentang para mantan dan juga istrinya, Virgun pun juga menulis soal nasihat untuk anak-anak. Hal itu pun bisa terlihat dari singlenya di tahun 2016 yang berjudul Surat Cinta untuk Starla yang kemudian viral di tahun 2017. Diakui oleh Virgun jika lagu tersebut didedikasikan untuk sang anak sebagai bentuk rasa sayang dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Demikian juga dengan lagu Saat Kau Telah Mengerti yang baru dirilis pada bulan Januari 2023. Rupanya berisi curahan hatinya dan juga nasihat kepada anak-anaknya. Tak hanya itu saja, dalam lirik lagu teranyarnya, Virgun pun juga mengungkapkan bagaimana ia jatuh cinta berulang kali kepada istri tercintanya, Inara Rusli. Banyak banget spesial, gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri, banyak deh pokoknya. Penuh air mata. Jangan ceritain dong. Gue sampai situ aja deh klunya ya. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih. Karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue. Anak-anak sih sebenarnya lebih 70-30 ya. Untuk intervensi masalah pendidikan segala macam gue lebih serahin ke ibunya karena ibunya pinter banget. Gue blow on soalnya sekolah juga nggak tinggi amat dan dia lebih intelektual lah dari segala macam. Parenting belajar juga lebih keras dia karena otak gue dipakai buat berkarya dan nyari uang ya. Nah sedangkan dia sekolahnya segala macam bisa works banget gitu untuk ngurus anak-anak dengan segala keriuhannya. Jadi tugas gue hanya provide dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macam. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu. Laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Semua tentang ibu si ayah mah nomor berapa lah gitu bisa dibilang. Tapi paling nggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu walaupun nggak sebesar ibunya gitu walaupun porsinya nggak banyak ibunya di rumah tapi gue pengen lihat nanti oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak bukan kata apa tapi hasil kerja keras dia itu aja sih. Baru-baru ini, Virgun pun juga mengungkap bahwa inspirasi karya-karyanya yang ia kisahkan dalam lirik didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Kenang karya-karya gue sih sebenarnya karena orang bakalan lupa ya orang-orang sekeliling gue juga nanti kalau gue meninggal juga pasti move on semua tapi gue tetap hidup gitu dalam setiap lagu-lagu gue sebagaimana orang yang jadi kisah di lagu gue kan selalu hidup gitu sampai sekarang. Di tengah kabar miring dugaan perselingkuhan dirinya yang diungkap oleh sang istri, lantas bagaimanakah kondisi psikologis Inara yang diduga sudah berkali-kali diselingkuhinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Begitulah Inara mengekspresikan kemarahannya lewat sosial medianya, sehingga masalah perselingkuhan sang suami pun tersebar luas. Benarkah menurut psikolog jika hal ini akan berdampak negatif terhadap psikologis anak dan juga keluarganya? Benarkah cara tersebut justru membawa efek yang semakin buruk?
rumah tangga, apalagi untuk seorang laki-laki yang bisa dikatakan sukses, memang banyak sekali cobaan. Dalam artian cobaan di sini adalah banyak sekali perempuan yang mencari kesempatan akan suatu hubungan dengan mereka. Makanya, kesetiaan itu sebenarnya hanya bisa mengandalkan niat dan tanggung jawab seseorang. Jadi intinya tidak ada faktor lain yang bisa membuat seseorang menjaga kesetiaannya selain niat dan komitmen itu sendiri. Kalau memang seseorang tidak memiliki niat untuk menjaga kesetiaan dan tidak memiliki niat untuk berkomitmen menjaga kejujuran dan kepercayaan dari pasangannya, biasanya memang pernikahannya nggak bisa berjalan mulus. Karena tidak ada respect antara dia dengan pasangannya. Ketika kita melanggar sebuah komitmen, artinya kan kita melanggar respect, ataupun artinya kita tidak merespek apa yang selayaknya perlu diterima oleh pasangan kita gitu. Jadi maksudnya selayaknya dia mendapat kehidupan dan komitmen yang lebih baik. Tapi karena tidak adanya niat dan karena tidak adanya respect, akhirnya orang tersebut melanggar komitmen yang dibuat oleh dengan pasangannya tanpa memikirkan dampak lebih jauh terhadap pasangannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.